Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Andi Darmawan dengan NIM 2403010209113 dari kelas AK404. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya dengan judul Value Change yang merupakan materi pada sesi 9 perkuliahan mata kuliah e-commerce bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Sebelum kita masuk pada inti presentasi, izinkan saya menjelaskan outline dari presentasi saya yang terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar tentang value change. Kemudian yang kedua, alasan memilih materi value change untuk dijadikan topik. Kemudian yang ketiga, keterkaitan materi value change dengan jurnal. Dan yang terakhir, kesimpulan. Apa itu value change? Value change adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Value chain sendiri terdiri dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Konsep ini sangat penting dalam strategi perusahaan karena dapat menciptakan efisiensi dan keunggulan bersaing. Selanjutnya, aktivitas utama. Aktivitas utama dalam value change adalah seluruh kegiatan bisnis yang mampu menciptakan nilai atau manfaat untuk para pelanggan dalam menyajikan sesuatu yang mampu menunjukkan keistimewaan perusahaan di dalam pasar. Berikut beberapa aktivitas utama, mulai dari inbound logistik, yaitu suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan, penerimaan, dan juga penyebaran produk. Lalu proses produksi di aktivitas operasional. Selanjutnya, pengiriman dalam kegiatan outbound logistik. Kemudian pemasaran dan pelayanan penjualan seperti promosi pada aktivitas marketing dan sales. Dan yang terakhir yaitu service, yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan layanan agar bisa meningkatkan pemeliharaan suatu produk seperti perawatan, perbaikan, dan juga pelatihan. Selain ada aktivitas utama, tentunya ada juga aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung dalam value change adalah suatu kegiatan perusahaan yang bertujuan dalam memberikan aktivitas guna mencapai kegiatan utama perusahaan. Berikut beberapa aktivitas pendukung seperti infrastruktur perusahaan atau firm infrastructure yang merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan juga dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, keamanan, dan juga keselamatan sistem informasi. Kemudian, pengelolaan SDM atau Human Resource Management yang merupakan kegiatan pelatihan pengembangan dan juga kompensasi untuk seluruh jenis personel yang di dalamnya termasuk mengembangkan tingkat keahlian pekerjaan. Selanjutnya, teknologi development atau pengembangan teknologi. Kegiatan ini berhubungan dengan perbaikan proses, produk, pengembangan software, dan perancangan alat serta sistem telekomunikasi. Kapabilitas basis data baru, sampai membangun dukungan sistem yang terkomputerisasi. Dan yang terakhir,
procurement atau pengadaan, yaitu suatu aktivitas yang berkaitan dengan cara mendapatkan sumber daya seperti fungsi pembelian yang digunakan di dalam value chain. Dari keempat kegiatan tersebut dapat membantu aktivitas utama agar berjalan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, strategi value chain. Di dalam strategi value chain terdapat 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi keunggulan bersaing, di mana strategi ini untuk meningkatkan posisi perusahaan di pasar dan juga suatu kemampuan pada perusahaan dalam mendapatkan keuntungan ekonomis terhadap laba yang diperoleh oleh kompetitor di pasar dalam industri yang sama. Keberhasilan strategi ini juga bisa diukur dengan daya saing dan juga profitabilitas yang tinggi. Kemudian, strategi yang kedua yaitu strategi keunggulan biaya. Hal ini akan menjadi pertimbangan pada setiap perusahaan yang ingin menjual barang atau jasa. Jika dilihat dari konsumen pun, keunggulan biaya ini bisa dilihat dari sisi harga jual yang lebih murah untuk suatu barang yang nilainya sama. Jadi pada intinya strategi ini untuk menekankan biaya agar produk lebih terjangkau. Kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi diferensiasi, yaitu menciptakan produk yang unik agar lebih diminati konsumen. Karena walaupun tidak unggul dalam satu kriteria produk, suatu produk dianggap menarik bila ada perbedaan. Pada intinya, strategi ini akan untuk menciptakan produk yang unik untuk menarik konsumen. Selanjutnya, fungsi value chain untuk mendukung perusahaan. Fungsi yang pertama yaitu dari penelitian dan pengembangan. Diterapkannya sistem ini akan lebih mudah bagi perusahaan dalam melakukan penelitian dan juga pengembangan produk, barang, atau jasa yang sudah dipasarkan. Seperti perusahaan bisa melihat apakah produk yang sudah disebarkan di pasar mampu bersaing dengan produk kompetitor atau tidak. Kemudian, desain produk untuk memastikan efisiensi dan daya jual. Karena suatu bisnis yang menerapkan value chain akan lebih terbantu dalam sisi mendesain produk atau jasa, hingga prosesnya agar lebih mudah dijual di pasar. Karena dengan menggunakan sistem ini, perusahaan akan mengetahui bahwa produknya tidak hanya memberikan barang atau jasa yang berkualitas saja. Selanjutnya, yaitu pada produksi atau pada proses produksi. Untuk fungsi yang satu ini sudah pasti sangat berkaitan dengan value chain, karena perusahaan bisa menggunakan strategi ini yang mampu meningkatkan produksi dalam sisi jumlah dan juga efisiensi biaya. Seluruh strategi di dalam value chain juga bisa diterapkan untuk tim produksi. Dan yang terakhir yaitu pemasaran dan penjualan. Karena pemasaran dan penjualan adalah dua hal yang penting dalam perusahaan yang berkaitan dengan pendapatan, penjualan produk barang atau jasa. Untuk itu, value chain bisa diandalkan dalam proses pemasaran dan juga penjualan. Next, pada tahapan value chain. Dalam implementasinya, value chain memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi aktivitas, yang mana tadi sudah saya jelaskan aktivitasnya ada 2, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Kemudian yang kedua mengenali faktor-faktor biaya atau cost driver. Dan yang ketiga mengembangkan strategi untuk memperkuat keunggulan kompetitif. Dalam melakukan tahapan di bawah ini, perusahaan harus melakukan identifikasi keunggulan kompetitif atau
cost leadership atau diferensiasi, yang mana identifikasi peluang akan menjadi nilai tambah dan identifikasi peluang untuk mengurangi cost atau biaya. Alasan saya memilih materi value chains untuk dijadikan topik pada penugasan kali ini yaitu karena materi ini adalah salah satu materi yang fundamental dan strategis. Kemudian relevan dengan dunia bisnis saat ini. Kemudian juga mudah dihubungkan dengan studi kasus nyata, mendukung pemahaman strategi bisnis, kemudian visual dan struktural, dan yang terakhir dapat menjadi landasan untuk analisis selanjutan. Untuk keterkaitan materi dengan jurnal, saya memilih jurnal dengan judul Analisis Value Chains dan penerapannya sebagai upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Studi kasus Rote Bakri oleh Arabiatul Adawiyah dan kawan-kawan. Untuk isi pada jurnal tersebut, secara garis besar juga bertujuan untuk menganalisis aktivitas rantai nilai atau value chain perusahaan dan mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Pada jurnal ini juga peneliti mengaplikasikan kerangka kerja Porter's Value Chains yang membagi aktivitas perusahaan menjadi dua bagian, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Pada aktivitas utama, Rote Bakri sendiri menjalankan inbound logistik dengan menerapkan prinsip FIFO. Kemudian pada bagian operasional juga dijelaskan proses produksi roti masih dilakukan secara manual, terdiri dari pengadonan, pemanggangan, hingga pengemasan. Kemudian pada outbound logistik, yaitu dilakukannya distribusi produk ke warung-warung melalui tim distribusi internal. Kemudian pada bagian marketing and sales, yang masih terbatas hanya pada di outlet rote dan di bazar-bazar musiman. Kemudian pada kegiatan atau aktivitas servis difokuskan pada perbaikan produk yang cacat dengan menjaga kualitas sebagai prioritas. Sementara itu, pada aktivitas mendukung seperti pengadaan bahan, manajemen SDM, dan infrastruktur teknologi masih memiliki potensi peningkatan karena proses yang dijalankan cenderung manual dan belum terotomatisasi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi sudah mampu menciptakan margin nilai yang cukup besar. Namun secara keseluruhan perusahaan masih belum bisa bersaing secara optimal dengan merek-merek besar seperti Sari Roti atau Britok. Kemudian melalui analisis nilai tambah, peneliti menghitung bahwa produk roti tawar Rote Bakri menghasilkan nilai tambah sebesar Rp2.771,30 per unit. Untuk kesimpulan pada jurnal ini, dengan menerapkan analisis value chains, perusahaan jadi tahu di mana kekuatannya dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Misalnya efisiensi produksi, sistem distribusi, dan inovasi. Jadi, dari jurnal ini kita bisa belajar bagaimana strategi value chains bisa membantu perusahaan menambah nilai dan meningkatkan keunggulan bersaing. Dan yang terakhir untuk penutup, berupa kesimpulan pada materi value chains. Materi value chain sendiri membantu perusahaan memahami aktivitas mana yang paling bernilai. Dengan menganalisis value chains, perusahaan juga bisa meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi dalam bersaing, baik melalui strategi biaya maupun diferensiasi produk.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.